Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kini, karya sejarah banyak yang diterbitkan oleh para sejarawan. Nah, sejarawan yang menerbitkan, terutama dari sejarawan profesional, biasanya mereka akan mencetak penelitian mereka dalam bentuk dari bentuk ya skripsi, tesis maupun disertasi. Karena karya sejarah akademis itu memang banyak yang lahir dari karya-karya yang sebenarnya merupakan kewajiban bagi seorang calon sarjana, calon magister, dan calon doktor. Jadi skripsi merupakan karya sejarah akademis yang merupakan latihan sebenarnya bagi calon sejarawan. Jadi dia menerapkan metode sejarah dengan pencarian sumber, kritik sumber, kemudian interpretasi hingga sampai ke historiografi. Nah, memang skripsi S1 itu seringkali dipandang bukanlah karya yang bisa dijadikan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian yang lebih maju. Jadi rata-rata memang skripsi kualitasnya tidak sebagus meskipun sebagus seperti tesis atau disertasi, tetapi memang kadang-kadang ada skripsi-skripsi yang berkualitas tinggi. Nah, sehingga kemudian diterbitkan dan menjadi bahan bacaan yang sangat penting bagi sejarawan yang lain. Nah, sehingga kemudian karya itu diterbitkan oleh sebuah penerbit. Jadi memang seringkali begini bahwa sebuah penerbit akan menerbitkan karya skripsi jika dipandang karya itu memang berkualitas. Nah, kemudian tesis. Jadi tesis S2 itu sebenarnya juga merupakan karya kewajiban calon magister. Nah, karya ini sebenarnya suatu bentuk pelatihan lagi menuju seorang peneliti yang handal. Jadi peneliti yang handal harus melakukan penelitian supaya menghasilkan karya yang disebut tesis untuk S2 itu. Nah, karya-karya kewajiban ini sebenarnya kedudukannya, terutama penulisnya kedudukannya adalah mereka dipaksa untuk berkarya, sebab kalau tidak berkarya maka mereka tidak akan lulus atau tidak memperoleh gelar kesarjanaan dan gelar magister, apalagi gelar doktor. Nah, tentu saja karya-karya akademis ini mempunyai keterbatasan karena memang ruang atau spasial yang digarap tentu saja memang harus dibatasi karena relevansinya dengan tingkat kesulitan. Jadi tentu saja kesulitan skripsi harus lebih rendah daripada tingkat kesulitan tesis dan lebih rendah lagi daripada tingkat kesulitan disertasi. Nah, tentu saja mahasiswa juga harus menyadari bahwa ketika dia menulis skripsi, maka janganlah mereka seolah-olah sedang menulis tesis, apalagi menulis disertasi. Karena memang
tingkat kesulitannya berbeda, dan kemudian tema topiknya tentu lebih terbatas daripada untuk kewajiban riset ya bagi calon magister maupun calon doktor. Nah, tetapi seringkali bahwa seorang sarjana yang sudah lulus seringkali memang tidak menghasilkan karya lain. Jadi memang skripsi, tesis, dan disertasi itu dianggap sebagai karya puncak dari seorang calon sejarawan. Jadi tesis dianggap sebagai karya puncak ketika memperoleh gelar sarjana. Tesis dianggap sebagai karya puncak setelah untuk mendapatkan magister. Begitu pula doktor, ya, disertasi dianggap sebagai karya puncak setelah untuk mendapatkan gelar doktor. Tetapi setelah memperoleh gelar itu, kebanyakan mereka tidak berkarya lagi, ya, karena tentu saja tuntutannya sangat berbeda. Jadi tuntutannya hanya untuk mendapatkan gelar akademis. Nah, jadi karya-karya sejarawan profesional itu sifatnya terbatas. Ya. Karena ketika lulus mereka kemudian tidak menulis lagi, tidak meneliti lagi. Padahal sebenarnya latihan menelitinya itu harus dilanjutkan supaya dia memperoleh keterampilan yang lebih daripada ketika dia menulis skripsi. Begitu pula dengan menulis tesis. Tetapi banyak sejarawan yang sangat-sangat bangga dengan penerbitan skripsinya, dengan penerbitan tesisnya, dan penerbitan disertasinya. Karya itu seperti karya pohon pisang yang sekali berbuah dan setelah itu mati. Nah, ini yang terjadi pada kasus para sejarawan profesional yang mestinya harus lebih, ya, karyanya lebih banyak dan lebih terukur. Nah, sementara pada masa kini kekosongan dari para sejarawan yang terdidik diisi oleh para sejarawan amatir yang jumlahnya semakin lama semakin banyak. Jadi mereka sejarawannya bertambah banyak, karyanya juga bertambah banyak, meskipun dari kualitas akademis tentu saja masih dipertanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.